Kemarin kemudian saya datang lambat, sepintas Bapak menyampaikan bahwa ketika kejadian kecelakaan di haji kemarin, tumbangnya kren sama kejadian di Mina, ada spekulasi-spekulasi bahwa Saudi melakukan serangan ke Yaman yang mengakibatkan juga anak-anak dan ibu-ibu ikut jadi korban. Apakah spekulasi seperti ini seharusnya yang kita amalkan? Cuma masalahnya kalau kita begini jadi ada respon-respon fisik yang sesuai logika menjadi tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Misalnya kalau alasannya itu pemerintah Saudi tidak melakukan aktivitas atau pencegahan secara fisik supaya tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi. Misalnya memperbaiki bagaimana jalur ke Mina atau bagaimana make sure kerennya kalau ada pembangunan misalnya dihentikan dulu dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai contoh, nah untuk negeri-negeri sekuler tidak pernah menjalankan seperti itu. Misalnya kasus Katrina ketika banjir di Louisiana itu, pemerintah Amerika segera melakukan aktivitas yang secara logika make sense gitu, bendungannya diperkuat dan seterusnya. Misalnya juga ketika ada suatu jembatan putus di Amerika. Semua jembatan yang dengan konstruksi yang sama di Amerika diperiksa semuanya. Nah, dengan cara begitu ada perbaikan. Artinya, kejadian-kejadian mirip itu tidak terulang lagi untuk masa-masa yang ke depan. Jadi, menurut pendapat Bapak gimana? Apakah seperti seharusnya gimana? Terima kasih. Tentu saja menanggapi apa yang Bapak katakan, kita harus melihat dalam perspektif yang sangat luas. Yang pertama tentu dengan perspektif teologis. Perspektif teologis ini tentu saja perspektif yang ada hubungannya dengan kekuatan di luar kita. Dialah Allah yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kita. Kekuatan teologis itu misalnya ketika banjir bandang pada masa Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh mempersiapkan diri membuat kapal laut, itu kan sebenarnya sudah ada informasi dari awal bahwa akan terjadi banjir bandang. Ini kan perspektif teologis ini nggak bisa dihilangkan ini, ya. Bagaimana misalnya Nabi Yusuf begitu didatangi penasihat raja untuk menerjemahkan mimpi raja, ada sapi, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, dan ternyata prediksi akan terjadi paceklik yang dikatakan oleh Nabi Yusuf waktu itu benar adanya. Jadi yang pertama kita harus melakukan perspektif teologis. Sebagai seorang muslim, kalau kita melihat ada sesuatu terjadi tidak kita hubungkan dengan urusan teologis, mana bukti kita sebagai yang kenal sama Allah? Dan Allah dalam ayat-ayatnya mengatakan, qul huwal qadir ala yab'atsa 'alaikum azaba. Katakanlah Allah itu sanggup untuk menurunkan azab kapanpun, mau dari atas mau dari bawah. Itu firman Allah ada begitu. Ini pendekatan teologis nggak bisa dihilangkan. Atau Allah juga mengatakan misalnya, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Kata Allah, apa belum menjadi petunjuk? Dulu pun sudah banyak yang Allah hancurkan, porak-porandakan. Di mana yang lain melihat dengan mata kepala mereka kehancuran itu sambil berjalan-jalan. Atau ayat yang lain, banyak sekali ayat-ayat yang memang Allah turunkan azab untuk musibah-musibah. Ya, kita kan sebagai manusia yang lemah pasti sedikit banyak kita bisa menghubung-hubungkan apa dosa. Kalau dulu pada masa Nabi Lut itu kata Allah sampai dibalikkan, kan itu siapa yang membalikkan itu kalau bukan Allah? Jadi tetap pendekatan teologis
nggak boleh dihilangkan. Ya, apa kata Allah dalam ayat yang banyak sekali ayat-ayat tentang ini kita hafal, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak terjadi berbagai macam kerusakan karena ulah tangan manusia sendiri. Saya nggak tahu apakah Bapak menanyakan ini karena tidak sangat setuju dengan spekulasi-spekulasi itu. Saya sendiri memang tidak mengandalkan spekulasi-spekulasi itu, tetapi itu menjadi otokritik. Kita itu kapan lagi kita saya melihat banyak kesalahan-kesalahan yang memang terjadi. Itu pendapat penyerangan kepada pemberontak Yaman bukan dari saya, Pak. Itu dari spekulasi yang berkembang. Tetapi kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Ya, misalnya saya yakin orang Arab itu paham kaidah usul fikih yang bunyinya misalnya daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menghindari anarkis, mafsadat itu muqaddam, harus diutamakan ala jalbil masolih dibanding menarik kemaslahatan. Mereka seharusnya tahu tidak harus mengebom, pasti ada cara yang lebih soft, ada cara yang lebih arif daripada sekedar mengebomi begitu. Ya kan kita bisa, kan ada istilahnya akhafud darurain. Menyerang pemberontak itu kan juga penting. Tetapi harus mencari mudarat yang lebih ringan, namanya akhafud darurain. Tapi ternyata itu nggak dilakukan. Padahal dulu Rasulullah kalau nyuruh berperang, pohon pun nggak boleh ditebang. Ini jangankan menebang pohon, main sikat aja. Ya ini kan tetap spekulasi, tapi kita bisa memikirkan itu. Bagaimana orang-orang, mohon maaf ya, saya pikir nanti dikatakan spekulasi lagi. Padahal kita kan dalam rangka melihat realitas. Jadi yang kedua, tafsir di samping teologi, tafsir environment, tafsir realistis, tafsir peristiwa yang terjadi. Misalnya kita tidak melihat kontribusi, ini pendapat spekulasi juga, nanti kita bisa diskusi lagi tentang ini. Kita tidak melihat kontribusi yang sungguh-sungguh di mana Timur Tengah sebagai salah satu negara terkaya yang memiliki kekuatan minyak, bantuan-bantuan yang diberikan ke negara-negara yang miskin, yang muslim tidak sungguh-sungguh, ada hanya sekedarnya saja dibanding kekayaan yang mereka miliki. Kekayaan yang mereka miliki justru nampak ketika mereka beli klub sepak bola, ya, ada stadion Etihad gitu-gitu ya. Di Dubai ada gedung tertinggi di dunia. Kemarin di Dubai tahun barunya sampai menghabiskan 100 miliar untuk main kembang api aja itu. Artinya kalau untuk urusan begitu kok luar biasa ya. Nggak pernah kita lihat ada laboratorium pembuatan pesawat, bantuannya yang sifatnya ke situ. Kalaupun memberi bantuan paling-paling hanya sekedarnya saja. Jangan-jangan hura-hura seperti ini menjadi semacam ini dalam perspektif teologis lagi itu menjadi peringatan ya. Bisa juga jadi tanda kiamat. Jadi ada tanda perspektif teologis itu tadi ayat-ayat tadi, tetapi tetap harus juga perspektif yang lain, memikirkan bagaimana ini human error, harus dipikirkan bagaimana itu hanya terjadi diminimalisir dan mudah-mudahan bisa tidak terjadi lagi dengan cara itu tadi, kearifan melihat realitas seperti itu. Ya, jadi pendekatan teologis, pendekatan realistis dalam arti antisipasi itu tetap dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan awal buat diskusi kita, Pak. Mudah-mudahan seperti itu kiranya. Ya, silakan atau kita tutup dengan